Musuh akan selalu mempergunakan berbagai peristiwa, situasi atau keadaan, orang-orang berpengaruh yang hidup fasik, dan lain-lain, untuk membuat jemaat atau para pemimpin, A, kehilangan hasrat untuk terus belajar, dan B, kehilangan jati diri mereka yang sejati di dalam Kristus. C, Paulus juga meminta untuk kita mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Itu adalah suatu metafora yang menegaskan betapa pentingnya kuasa firman selalu menjagai dan menguatkan langkah kaki kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Efesus 6 ayat yang ke-15. Tipu muslihat iblis akan selalu berupaya untuk membuat kita jadi kehilangan kesempatan dalam mengkonsumsi firman. Sehingga dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari akan terus terkondisikan untuk mengandalkan kekuatan diri sendiri. Padahal Tuhan mengendaki untuk setiap jemaat atau para pemimpin selalu hidup dari firman-Nya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat yang keempat. Tanpa hidup dengan mengandalkan firman, manusia jadi cenderung terus mempergunakan kekuatannya sendiri. Padahal Alkitab jelas menegaskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5-6. Pahami prinsip ini. Iblis tidak akan pernah bisa mengutuki kehidupan orang percaya karena mereka adalah umat yang sudah diberkati Tuhan. Yang bisa iblis lakukan hanyalah melancarkan tipu daya atau tipu muslihat yang membuat orang-orang percaya jadi menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Dan secara otomatis akhirnya orang percaya tersebut jadi hidup di bawah bayang-bayang kutuk. Karena itu, pastikanlah setiap hari atau bahkan setiap waktu di dalam hidup kita ini selalu ada kuasa firman yang bekerja dengan kuat di dalam pikiran atau hati kita. D. Paulus menegaskan untuk di segala waktu kita bisa mempergunakan perisai iman. Kembali ini adalah suatu metafora yang menegaskan pentingnya selalu mempergunakan dasar keyakinan yang kita miliki tentang keberadaan Tuhan dalam menghadapi berbagai serangan dari roh-roh jahat. D. Bagian pertama. Jadikan keberadaan Tuhan yang selalu setia untuk menjadi perisai kehidupan kita. Kitab 1 Korintus 10 ayat 13 mencatat, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. D. Bagian 2. Jadikan keberadaan Tuhan yang selalu memelihara atau care about us sebagai perisai hidup kita. Kitab 1 Petrus 5 ayat 7-10 mencatat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. D. Bagian 3. Jadikan keberadaan Tuhan yang selalu merancangkan kebaikan dan masa depan yang gilang gemilang sebagai perisai hidup kita. Kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 mencatat, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu
hari depan yang penuh harapan. Lalu Roma pasal yang ke-8 ayat 28 mencatat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dengan terbangunnya 3 poin di atas sebagai bahan untuk membangun dasar keyakinan kita, tidak akan ada lagi panah api si jahat yang bisa menembusi kehidupan kita. Karena saat Paulus berbicara tentang panah api si jahat, dia sedang berbicara tentang berbagai A. pengaruh, B. pemikiran, dan C. perasaan negatif yang akan membuat orang percaya terus mengalami berbagai C. bagian pertama, intimidasi rohani, C. bagian 2, tekanan mental, maupun C. bagian 3, gangguan emosi negatif yang bertujuan membuat orang percaya yang bersangkutan jadi mulai meragukan kebaikan dan kasih Tuhan, menghancurkan sendi-sendi fondasi iman dan dasar keyakinan yang selama ini sudah menggerakkan hidupnya. Tapi dalam Alkitab, Rasul Petrus menegaskan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kitab 1 Petrus 5 ayat 9-10. Amin.